Langsung ke Mas Bima di Yogyakarta. Mas Bima, ini tidak berdiri sendiri, Mas. Jadi ibaratnya kan insentif, ini kan bantuan. Nah, ada juga bantuan-bantuan lain yang memang juga menjadi kebijakan pemerintah. Catatan Anda? Ya, contohnya begini deh sekarang. Mulai dari kebijakan bansos ya. Apakah mereka yang menerima subsidi gaji ini juga menerima bansos kan belum tentu. Kemudian dari bansos sendiri banyak masih yang belum mendapatkan bantuan sosial. Itu pendataan juga masih ini ya, Mas ya? Ya, pendataan masih banyak yang menggunakan data kemiskinan 2015 ya. Kemudian pemerintah mengklaim, oh ya yang miskin udah dibantu, tapi kan coverage-nya masih kecil. Begitu juga ketika bicara misalkan yang pengangguran itu juga udah dibantu. Dengan apa? Dengan kartu prakerja. Tapi kita lihat kartu prakerja juga kurang efektif ya. Nah, terus kemudian pemerintah bilang, UMKM bagaimana? Termasuk pekerjanya, oh UMKM sudah dibantu. Yang UMKM yang menengah, misalkan itu mendapatkan relaksasi kredit, faktanya tidak semua. Kemudian UMKM yang mikro dan ultra mikro sudah mendapatkan 2,4 juta gitu. Tapi itu juga hanya sebagian kecil dari total jumlah UMKM 60 juta ya. 90%-nya adalah mikro dan ultra mikro. Kemudian pemerintah juga sekarang bilang bahwa ini udah kita berikan nih yang pekerja 600.000 per bulan, berarti pekerja juga sudah. Bukan begitu cara melihatnya, tapi berapa sih persentase dari bantuan itu terhadap total populasinya begitu. Populasi misalkan pekerja sekarang hanya berapa persen, jadi kalau hanya belasan juta dibandingkan ada 130 juta angkatan kerja, kita pilih lagi yang di bawah 5 juta itu ternyata juga cukup dominan. Ini artinya bahwa bantuan yang ada tidak cukup. Kemudian pemerintah nanti akan bilang bahwa ini kan karena keterbatasan anggaran gitu. Ini masalah keterbatasan fiskal. Walaupun tadi dikatakan ini bantuannya ya sunnah lah, Mas Bima ya. Ini sebenarnya bantuan memang dari pemerintah, bukan dalam arti kewajiban pemerintah juga memberikan dana yang cukup banyak untuk karyawan-karyawan ini. Nah, ini permasalahannya. Jadi selama ini kalau misalkan logikanya seperti itu, faktanya adalah pemerintah mengalokasikan 24% dari total dana PEN itu, penyelamatan ekonomi, itu untuk korporasi. 24% ya. Artinya apa? Artinya selama ini sebenarnya pemerintah juga berkeinginan untuk mensubsidi karyawan secara tidak langsung melalui korporasi lewat pengurangan pajak dan segala macam. Tapi catatannya adalah korporasi sudah diberikan banyak sekali keringanan, insentif, ternyata PHK naik terus. Akhirnya muncul ide, bagaimana kalau misalkan karyawan langsung disubsidi langsung? Ini artinya apa? Kenapa ada subsidi gaji ini? Karena insentif yang diberikan kepada korporasi sebenarnya tidak efektif. Jadi saya sarankan sebaiknya kalau pemerintah kurang dananya, kenapa hanya 600.000 misalkan dan beberapa bulan, pindahkan itu dari skema insentif untuk korporasi, evaluasi total, uangnya dipindahkan untuk mensubsidi sehingga yang non formal pun juga bisa tercover dalam skema ini. Gitu. Anda melihat itu lebih baik kebijakannya? Ya jelas lebih baik ya. Sekarang kan kontradiktif nih, ada pengurangan pajak, PPh 21, kemudian juga banyak sekali keringanan-keringanan lainnya untuk korporasi, termasuk adanya dana talangan ke perbankan. Tapi di sisi yang lain, kita melihat ada kontradiksi, jumlah PHK-nya kok terus meningkat gitu. Itu yang harus diperbaiki. Mas Dhani, berarti memang skemanya harus diganti nih. Apakah mungkin baru mau mulai loh. Masukan dari Mas Bima, Mas Dhani mungkin bisa komentar. Ya, yang disampaikan Mas Bima tadi itu betul ya. Saran-sarannya baik sekali. Memang pemerintah itu harus juga melihat alokasi dana itu secara lebih efektif, terutama yang menyangkut korporasi. Yang korporasi ini kan memang masih sangat-sangat sedikit sekali ya, kecuali adalah support kemarin kepada Bank BUMN sekitar 30 triliun ya, untuk membantu UMKM. Nah, untuk yang korporasi yang lainnya itu kan belum dieksplor lebih jauh lagi pengalokasiannya. Dan itu bisa saja terjadi kalau di dalam lapangan kita melihat anggaran itu ternyata tidak cukup atau harus diperbanyak, diperluas lagi waktunya, jangan hanya sampai Desember, sampai tahun depan. Itu semua bisa saja terjadi ya, dengan perhitungan-perhitungan yang matang tentunya. Nah, yang kedua yang perlu juga kita sama-sama pahami bahwa angka 600.000 tadi, kalau dibilang cukup atau tidak cukup, ya kembali lagi ya, itu semua relatif. Kalau 600.000-nya untuk Mbak Ratih, untuk beli kosmetiknya aja nggak cukup. Nah, tapi kalau untuk masyarakat bawah nih, mohon maaf, masyarakat penghasilan yang di garis UMR, tentu tambahan 1,2 juta itu
berdampak yang cukup Positif. signifikan untuk meningkatkan daya beli ya. Nah, kemudian juga mengenai pendataan di jaminan sosial yang lain di Bansos ya. Memang betul DTKS itu kan 2015 yang terakhir diverifikasi. Nah, sekarang kan sistemnya sudah berubah, bottom up ya, dari bawah, kelurahan, kecamatan, dari pemerintah daerah itu bisa mengajukan data-data terbarunya. Jadi memang ini untuk bantuan sosial yang sekarang ini lebih proaktif tentu adalah pemerintah daerah sampai dengan pemerintah yang terkecil di level RT, RW dan kelurahan. Tapi bukankah banyak insiden juga Mas Dhani bottom up ini? Karena kan ada juga tuh warga yang menggeruduk lurahnya, RT-nya karena pendataannya justru malah mengedepankan keluarga atau kroni-kroninya para pejabat di lingkungan terkecil itu gitu loh. Iya. Ya, jadi dalam program KSP mendengar, karena di KSP itu atau staf presiden ada namanya KSP mendengar, kita juga mendapatkan data lapor namanya. Data lapor itu bersama masukan dari masyarakat, memang terjadi hal-hal yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, ya, keributan-keributan di lapangan. Namun juga seiringnya berjalannya waktu, manajemen distribusi dari Bansos ini juga kita perbaiki dengan kolaborasi dengan kementerian lembaga maupun dengan pemerintah daerah. Nah, oleh karenanya, ini di dalam Kepres ini kan ada komite. Komite ini ditunjuklah wakil ketua pelaksananya adalah Kepala Staf Angkatan Darat dan juga Wakapolri. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan protokol kesehatan dan juga membantu mengamankan pendistribusian bantuan sosial di daerah. Baik, Mas Dhani, iya. Semuanya berjalan dengan baik. Baik, Mas Dhani, ini mungkin bisa dikoreksi sedikit kalau saya salah ya. Data dari BPS tahun lalu adalah 57,27% pekerja informal tercatat 74 juta, pekerja formal 42,73% atau 55 juta. Ini nantinya yang informal itu jaminannya apa, Mas? Akan mendapatkan juga, jangan sampai justru dengan adanya kebijakan ini berpotensi ini ada kesenjangan sosial di antara mereka begitu. Iya. Jadi kalau yang non ASN dan non BUMN masuknya program ini tadi karena terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian yang pekerja informal kan masuknya kepada pos prakerja. Angkanya kan juga sama 600.000. Nah, di dalam prakerja ini yang angkanya juga sama dalam mengambil paket-paket pelatihan ini yang tadi Mas Bima sampaikan yang evaluasinya masih belum efektif, masih belum produktif di lapangan. Nah, itu kan sudah diperbaiki sekarang. Jadi konten-kontennya dalam hal pelatihannya sudah didevelop kepada konten-konten yang juga ada konten entrepreneurnya, ada konten juga pekerjaan yang sifatnya in-house ya, pekerjaan-pekerjaan yang on the job training yang sifatnya teknis. Jadi itu semua kontennya diperbaiki. Jadi kalau dia pekerja yang di luar yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, nah maka dia bisa ngambil program prakerja. Bisa dijamin tidak ada ketimpangan dan kecemburuan ya, Mas? Gimana? Bisa dijamin tidak ada ketimpangan dan kecemburuan dalam hal ini? Insya Allah semua karena benefitnya. Masih ada ketimpangan kalau misalnya kata Indef. Ya kan? Karena benefitnya juga sama, ya kan? Dan itu hanya berbeda dari sisi kewajiban yang harus dijalankan. Yang satunya kewajibannya adalah bekerja di perusahaan, yang satunya kewajibannya adalah mengambil paket pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Jadi view-nya berbeda, benefitnya sama. Ya, jadi sedikit aja, singkat saja, Mas. Iya, ini kenapa saya bilang ya, jadi ada tidak fair ya, ada ketimpangan karena yang ikut kartu prakerja dia harus ikut training dulu, baru kemudian kan mendapatkan cash transfer itu. Ya. Kemudian yang pekerja dia langsung aja gitu kan, langsung mendapatkan cash transfer tadi tanpa kondisional gitu kan. Jadi nggak sama dong. Nah jadi kan nggak sama gitu kan, harusnya justru yang PHK langsung dikasih cash transfer sehingga dia kebutuhannya lebih mendesak daripada yang masih bekerja. Itu logiknya kenapa kartu prakerja tidak efektif dari awal. Baik. Terima kasih ya Mas Bima Yudhistira, Mas Dhani Amrul Ihdan juga atas waktunya. Terima kasih, Mas Ari. Semoga sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih. Sehat selalu.